البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى al-haditsus saniyata asyrah ba'da 712 untuk cetakan yang ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhar al-Khilaf, dan ini pendapat jumhur dan itu yang tepat. Kalau Syekh Mubil merajihkan siapa? Amr bin Sakhar ya. Memang ini khilaf. Tapi yang pendapat jumhur insya Allah yang lebih tepat, ma'ruf Abdurrahman bin Sakhar ad-Dausi al-Yamani. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'ani faqad ata Allah." Barang siapa taat kepadaku, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Wa man asani faqad asallah. Barang siapa durhaka kepadaku, maka sungguh dia telah durhaka kepada Allah. Wa may yuti'il amira faqad ata'ani. Barang siapa taat kepada pemimpin, maka sungguh dia telah taat kepadaku. Wa man ya'sil amira faqad asani. Barang siapa durhaka kepada pemimpin, maka sungguh dia telah durhaka kepadaku. Muttafaqun alaih. Baik. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah bahwasanya hadis ini mengambil cahaya dari firman Allah Ta'ala, yaitu apa? Firman Allah Ta'ala, "May yuti'ir rasula faqad ata Allah, wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha, wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha." Baik. Barang siapa taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Barang siapa berpaling, maka kami tidak mengutuskan engkau wahai Rasulullah sebagai pengawas untuk mereka. Berarti apa? Bahkan Allah lah yang mengawasi mereka dan akan menghukum mereka. Baik. Jadi hadis ini pengambilan cahayanya adalah dari Al-Quran dengan apa? Lafaz-lafaz yang mirip dengan itu. Atau kata Al-Hafidz, dari sisi mana? Man ata'ani faqad ata Allah wa man asani faqad asallah. Barang siapa taat kepadaku, sungguh dia telah taat kepada Allah. Barang siapa durhaka kepadaku, maka sungguh dia telah durhaka pada Allah. Yaitu ini berdasarkan keumuman ayat-ayat yang mengatakan apa? Atiullah wa atiur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Berarti barang siapa taat kepada Rasul, dia telah menjalankan ayat ini. Barang siapa durhaka pada Rasul, berarti dia durhaka kepada ayat tadi dan ayat-ayat yang semisal dengan itu. Jadi hadis ini memiliki minimalnya dua sudut pandang. Sudut pandang pertama, ini muqtabas dari ayat yang pertama itu, may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Atau hadis ini itu adalah sebagai pelaksanaan dari ayat-ayat yang banyak yang memerintahkan untuk taat kepada Rasul. Sehingga barang siapa taat pada Rasul, hakikatnya dia telah taat kepada Allah. Nah, sebaliknya ya, berlaku sebaliknya. Dan juga kenapa barang siapa durhaka pada Rasul berarti dia durhaka kepada Allah? Karena Rasul itu diutuskan membawa syariat dengan seizin Allah Ta'ala. Baik. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira." Sesungguhnya kami mengutuskan engkau sebagai saksi, juga sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan juga sebagai penyeru umat kepada Allah Ta'ala dengan seizin Allah, dan juga sebagai pelita yang menyinari. Jadi tatkala Nabi itu mendatangkan syariat dengan seizin Allah, barang siapa menyelisihi syariat Nabi, hakikatnya memang dia durhaka kepada Allah. Dan ayat ma'ruf, ayat berpuluh-puluh tentang masalah ini. Bahkan apa? Imam Al-Ajuri di dalam Asy-Syariah mengatakan lebih dari 30 tempat dalam Al-Quran yang memerintahkan untuk taat kepada Rasul. Ayat hadis ini, man ata'ani, ini man dia adalah isim syarat yang bersifat umum.
Berarti apa? Berarti ini umum, laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, dia rakyat jelata ataukah para bangsawan dan raja, semuanya masuk di sini. Baik. Kemudian kata Al-Hafidz, hadis ini juga terkait dengan hadis yang lain, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara seperti itu di hadapan para sahabat. Kemudian juga mengatakan wa may yuti wa man ata'a amiri, bukan al-amir. Jadi asal hadisnya memang bicara untuk para sahabat, tetapi lafaz yang Rasulullah pakai itu bersifat umum. Makanya Al-Hafidz mengatakan al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Yang terpandang adalah keumuman lafadznya, bukan kekhususan sebabnya. Walaupun sebabnya adalah khusus. Waktu itu Rasulullah menasihati sahabat, yang mana Nabi sholat sambil duduk, sahabat sholat sambil berdiri. Lalu Rasulullah SAW memperingatkan untuk taat kepada imam, baik itu beliau ataupun para amir yang setelah beliau. Walaupun hadis ini bicara tentang sahabat, tetapi berlaku untuk semuanya sampai hari kiamat. Baik. Kemudian lafaz yang berikutnya wa may yuti'il amir. Dalam riwayat yang lain wa man ata'al amir dan wa man ata'a amiri. Baik. Apa hikmahnya? Di sebagian lafaz beliau menggunakan polanya adalah amiri, yaitu amirku. Dohirnya adalah amir yang aku pilih, karena Nabi memiliki banyak wakil, memiliki banyak utusan-utusan untuk mengurus pemerintahan di suatu tempat. Maka orang-orang tadi adalah amirnya Nabi, maka wajib untuk taat kepada mereka karena mereka adalah pilihan Nabi. Tetapi Nabi juga menggunakan pola al-amir, yaitu bersifat mutlak. Walaupun Nabi bukan yang memilih mereka, tetapi tatkala orang itu memang sudah menjadi amir, maka dia wajib untuk ditaati. Baik. Berarti makna kedua dari lafaz amiri bukan maksudnya amir yang aku pilih, tetapi amir yang diperintahkan oleh syariat untuk menaati dia. Baik. Ini kata Al-Hafidz untuk menjelaskan perbedaan lafaz-lafaz yang ada di situ. Jadi tidak hanya amir di zaman Nabi, oh memang Nabi yang pilih pasti tepat, kita memang wajib taat dia, tapi yang sekarang tak perlu kok. Bukan demikian. Al-Hafidz sudah menjelaskan bahwasanya amir-amir yang datang setelah itu, walaupun bukan Nabi yang memilih, ini juga wajib ditaati, karena semua masuk dalam istilah amiri. Bukan amirnya Nabi, tapi amir yang telah syariatku mewajibkan untuk menaatinya. Makanya dalam lafaz yang lain mutlak pakai al-amir, semua amir. Hanya saja Al-Hafidz kemudian mengatakan hanya saja hadis ini dibatasi dengan hadis-hadis yang lain. Ketaatan hanya dalam perkara yang ma'ruf. Untuk yang mungkar tentunya tidak boleh. Dan ini dalilnya jelas. Nah, sekarang kenapa lafadznya terkadang ato'a, terkadang adalah yuti. Ato'a ini mengisyaratkan kepada yang di zaman beliau, di masa beliau telah berlalu. Untuk orang-orang yang dibanding kita jelas itu berlalu, maka dengan fi'il madhi man atau al-amir. Nah, sekarang yang di hadapan kita, alhamdulillah Imam Nawawi mendatangkan pola yang lebih sesuai untuk sampai hari kiamat, yaitu dengan fi'il mudhari, sehingga tidak ada alasan bagi khawarij untuk mengatakan itu di zaman sahabat memang wajib ditaati, yang sekarang tak macam itu kok. Bukan demikian. Hikmahnya apa? Kata Al-Hafidz, terkadang Nabi mendatangkan pola fi'il mudhari menunjukkan perintah ini mutajaddid, senantiasa terbaharui sampai hari kiamat. Berarti apa? Itu berlaku pada sahabat, juga berlaku pada orang-orang setelah sahabat. Wajib untuk amir itu ditaati. Makanya dengan pola fi'il mudhari di sini. Ini hikmah yang bagus untuk membantah orang yang mengatakan itu sudah berlalu, dalil-dalil wajib taat sudah berlalu. Alhamdulillah. Baik. Nah, sebaliknya wama ya'sil amira faqad asani. Barang siapa durhaka kepada amir, berarti dia telah durhaka kepadaku, karena Nabi telah memerintahkan untuk taat kepada amir. Nah, sekarang kita lihat lafaz ini man yuti'il amir. Asalnya apa? Yuti'u.
yaknya yang tengah hilang, menunjukkan dia majzum. Demikian pula wa may yaksil amir. Asalnya apa? Aso yaksi, ada ya yang paling akhir. Nah, dia dihapus karena apa? Majzum. Ini menunjukkan betul-betul man di sini adalah isim syarat. Karena terkadang man itu adalah sekedar mubtada biasa, yaitu apa? Sebagai apa? Mubtada, yaitu isim mausul bimana alladzi. Tapi tatkala jawabannya tatkala yang setelahnya itu majzum, tahulah kita ini mannya memang apa? Isim syartin jazim, bukan sebagai isim mausul. Baik. Lalu mana yang lebih kuat? Nah, ini khilaf para ahli lughah, mereka khilaf mana yang lebih kuat. Isim syarat, yaitu pola jumlah syartiyah, dia sangat kuat. Karena apa? Jawabannya itu terjadi dengan apabila syaratnya terpenuhi. Dan ini polanya sangat kuat karena yang namanya pola syarat ini dia memberikan makna insya, betul-betul ada perintah di situ, bukan sekedar informasi belaka. Yang lain mengatakan bahkan kalau dia menggunakan pola mubtada khobar biasa dengan apa tadi isim mausul man bimana alladzi atau ani faqat atau Allah misalkan, kalau faqat di situ sesuai di situ fa-nya sesuai. Walaupun dia itu misalkan kita jadikan sebagai mubtada khobar biasa, dia bukan insya tetapi sebagai khobar, maka ma'ruf di dalam pelajaran balaghah yang namanya jumlah khobariyah itu lebih kuat daripada jumlah insya'iyah. Kenapa? Karena saking taatnya umat sampai mereka menjalankan isi hadis ini sehingga seakan-akan Rasul tinggal memberitakan saja, sekedar berita. Ya, ini menunjukkan betul-betul perintah itu kuat sekali sehingga datangnya bukan dengan pola perintah tapi dengan pola pemberitaan biasa, khobar. Nah, ini tentunya masuk dalam pelajaran balaghah. Ini adalah apa? Kedalaman balaghah. Sama saja intinya, dia jumlah insya'iyah ataukah jumlah khobariyah, dia menggunakan man syartiyah ataukah man mausulah. Intinya apa? Wajib untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Makanya Al-Hafidz mengatakan kesimpulan hadis ini adalah yaitu wajibnya kita taat kepada para penguasa. Tentunya kata beliau dibatasi dengan dalil yang lain, yaitu apa? Haram untuk taat di dalam perkara yang mungkar. Baik, apa hikmahnya? Kata Al-Hafidz, dinukilkan dari Ibnu Tin, beliau mengatakan hikmahnya adalah agar umat ini tidak terpecah belah. Karena apabila pemerintah tidak ditaati, setiap orang taat dengan isi kepalanya sendiri, akan timbul perpecahan dan negara akan kacau, akhirnya negara akan lemah. Nah, nanti orang kafir yang akan menginjak-injak negara-negara kita, nantinya negeri-negeri kita. Dan Rasulullah SAW mendatangkan ini sebagai peringatan. Karena orang-orang Arab di masa jahiliyah mereka tidak kenal yang namanya amir, tidak kenal yang namanya apa istilahnya itu para penguasa dan seterusnya. Mereka hanya kenal syekh qabilah dan semacam itu. Maka Rasulullah mengingatkan perkara yang sekarang bersifat menyeluruh, bukan hanya ketaatan pada qabilah. Dan ini kata-kata yang bagus. Kemudian Al-Hafidz mengatakan sebenarnya Ibnu Tin ini hanya menukilkan tapi tidak menyebutkan nama, menukilkan dari Al-Khattabi rahimahullah. Al-Khattabi beliau anak tidak sempat periksa, tetapi biasanya kalau tafsir kalau syarah Sahih Bukhari Al-Khattabi itu yaitu apa di dalam kitab beliau A'lamus Sunan A'lamul Hadis syarah Sahih Bukhari, syarah yang sangat ringkas tetapi sering menjadi rujukan. Intinya di sini. Baik. Adapun kalam yang panjang sebenarnya itu diambil dari kalam Imam Syafi'i di dalam kitab Lalu kemudian Al-Hafidz mengatakan, saya sungguh merasa heran. Kebanyakan dari para guru kami yang mensyarah Sahih Bukhari, mereka menukilkan dari Ibnu Tin, padahal sudah ada di dalam kitab dari guru mereka semua, yaitu Imam Syafi'i di dalam Mereka hanya sering menukilkan dari Ibnu Tin tanpa menyebutkan kalam ini adalah Ibnu Tin, sekedar qila. Ibnu Tin juga tidak mengatakan ini dari Al-Khattabi. Berarti apa? Ini ada semacam sindiran.
wajibnya yang namanya faedah itu dinisbatkan kepada pemberinya. Tak boleh kita mengklaim seakan-akan itu kalam kita, atau ya sekedar qila, kita tak rela menyebutkan kita dapat ilmu yang bagus itu dari siapa. Baik. Telah disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar, beliau mengatakan para ulama telah mengatakan min barakatil ilm an tunsaba faidatu al-faidah ila sahibiha. Termasuk dari keberkahan ilmu adalah kita menisbatkan faedah kepada pemiliknya. Baik. Kalau itu adalah hasil ijtihad kita ijtihad, kalau memang sudah layak ijtihad, tak masalah. Tapi kalau sebenarnya kita mendapatkan kata-kata mutiara itu dari orang lain, maka wajib kita malu kepada Allah dan kepada umat. Kita menggambarkan itu dari kita, padahal kita dapat dari orang lain, tapi nama dia kita hapus. Ini wajib untuk malu gitu. Nah, itu yang di dalam ilmu hadis dikatakan apa? Sariqatul hadis, pencurian hadis. Nah, orangnya dihukumi pencuri. Nauzubillah. Baik, ilahuna wallahu a'lam.